Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang akuntansi musyarakah. Akad musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Menurut Afzalur Rahman, seorang deputi sekretari jeneral di The Muslim School Trust, secara bahasa al-sirqoh, yang artinya al-ihtilat, percampuran, atau persekutuan dua orang atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Menurut PSAK 106, musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Jenis akad musyarakah. Yang pertama, berdasarkan ulama fikih, terdiri dari dua. Satu, syirkoh al-mil, atau kepemilikan bersama. Kedua, syirkoh al-uqud, atau kontrak, dibagi menjadi 4. Yang pertama, syirkoh abdan. Yang kedua, syirkoh wujuh. Yang ketiga, syirkoh inan. Keempat, syirkoh muwafwadah. Kedua, berdasarkan PSAK, terdiri dari dua. Yang pertama, musyarakah permanen. Yang kedua, musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Dasar syariah. Sumber hukum akad musyarakah. 1. Al-Quran. Quran Surah An-Nisa ayat 12, yang artinya, maka mereka berserikat pada sepertiga. Quran Surah Sad ayat 24, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zolim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. 2. Sunnah. Hadis Qudsi. Aku, Allah, adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Rukun dan ketentuan syariah. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada 4, yaitu 1. Pelaku terdiri atas para mitra. 2. Objek musyarakah terdiri dari modal dan kerja. 3. Ijab qabul atau serah terima. 4. Nisbah, keuntungan. Berakhirnya akad musyarakah. Akad musyarakah akan berakhir apabila 1. Salah seorang mitra menghentikan akad. 2. Salah seorang mitra meninggal dunia atau hilang akal. 3. Modal musyarakah hilang atau habis. Penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut. 1. Pembagian proporsional sesuai modal. 2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Nisbah bisa ditentukan sama besar untuk setiap mitra, misal 50/50, atau sedikit, misal 70/30, atau proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu, berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Perlakuan akuntansi.
PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usahanya. 1. Investasi musyarakah. Contoh, biaya praakad. Mitra aktif mengeluarkan biaya praakad sebesar 10.000. Maka jurnal yang dibuat mitra aktif adalah uang muka musyarakah 10.000 pada kas 10.000. Apabila mitra lain setuju bahwa biaya tersebut dianggap sebagai bagian dari investasi musyarakah, maka akan dicatat sebagai penambah nilai investasi. Jurnalnya adalah investasi musyarakah 10.000 pada kas 10.000. Apabila mitra lain tidak setuju bahwa biaya tersebut dianggap sebagai bagian dari investasi musyarakah, maka akan dicatat sebagai beban. Jurnalnya adalah beban musyarakah 10.000 pada uang muka musyarakah 10.000. Contoh 2. Penyerahan kas sebagai modal. Mitra aktif menyetorkan modal sebesar 100.000 dan mitra pasif menyetorkan modal sebesar 50.000. Serta asumsikan bahwa biaya praakad tidak disetujui untuk menjadi penambah nilai investasi musyarakah. Nisbah bagi hasil yang disepakati yaitu 3/1. Jurnal yang dibuat mitra aktif adalah investasi musyarakah 100.000 pada kas 100.000. Jurnal yang dibuat mitra pasif adalah investasi musyarakah 50.000 pada kas 50.000. Contoh 3. Penyerahan aset non-kas sebagai modal. Nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat. Mitra aktif menyetorkan modal berupa sebuah mesin dengan nilai perolehan 200.000. Akumulasi penyusutan sebesar 120.000 dan nilai wajar aset yang diserahkan 100.000. Maka jurnal yang dibuat oleh mitra aktif adalah investasi musyarakah aset non-kas 100.000 dan akumulasi penyusutan 120.000 pada aset tetap 200.000 dan selisih penilaian aset musyarakah 20.000. Jika dicatat oleh mitra pasif, maka selisih penilaian aset musyarakah akan diakui sebagai keuntungan tangguhan. Investasi musyarakah aset non-kas 100.000 dan akumulasi penyusutan 120.000 pada aset tetap 200.000 dan keuntungan tangguhan 20.000. Contoh 4. Amortisasi selisih penilaian aset musyarakah. Sesuai dengan kondisi sebelumnya, apabila periode akad adalah 20 bulan, maka setiap bulan akan diamortisasi sebesar 1.000. Jurnal pencatatannya adalah selisih penilaian aset musyarakah 1.000 pada keuntungan 1.000. Keuntungan tangguhan akan diamortisasi selama periode akad 20 bulan secara garis lurus. Maka jurnal amortisasinya keuntungan tangguhan 1.000 pada keuntungan 1.000. Contoh 5. Penyerahan aset non-kas sebagai modal. Nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat. Mitra aktif menyetorkan modal berupa sebuah mesin dengan nilai perolehan 200.000, akumulasi penyusutan 80.000, dan nilai wajar aset yang diserahkan adalah 100.000. Maka jurnalnya adalah investasi musyarakah aset non-kas 100.000 dan akumulasi penyusutan 80.000, kerugian 20.000 pada aset tetap 200.000. Contoh 6.
Penyusutan aset non-kas. Jika aset non-kas yang diserahkan akan diterima kembali di masa yang akan datang, dan masa manfaat aset adalah 5 tahun dengan metode garis lurus, tanpa nilai sisa. Jurnal yang dibuat untuk penyusutannya adalah beban penyusutan 20.000 pada akumulasi penyusutan 20.000. 2. Keuntungan dan kerugian dari usaha musyarakah. Contoh 1 keuntungan. Perusahaan bentukan memperoleh pendapatan 100.000 dan mengeluarkan beban senilai 80.000. Nisbah yang digunakan yaitu 3/1 untuk mitra aktif dan mitra pasif. Jurnal pencatatannya adalah saat menerima laporan keuntungan. Piutang bagi hasil musyarakah 15.000 pada pendapatan bagi hasil 15.000. Saat menerima bagi hasil, kas 15.000 pada piutang bagi hasil musyarakah 15.000. Untuk mitra pasif, jurnalnya pencatatannya sama tetapi perhitungan pendapatannya menjadi 1/4 dikali 20.000. Berikutnya contoh 2 kerugian. Perusahaan bentukan memperoleh pendapatan sebesar 85.000 dan mengeluarkan beban senilai 100.000. Modal investasi mitra aktif adalah sebesar 100.000, sedangkan mitra pasif sebesar 50.000. Jurnal pencatatan mitra aktif dan pasif sama, tetapi yang membedakan hanya besaran kerugian yang ditanggung. Mitra aktif menanggung sebesar 10.000 atau 2/3 dari 15.000. Pencatatannya yaitu kerugian sebesar 10.000 pada penyisian kerugian musyarakah sebesar 10.000. Sedangkan mitra pasif menanggung sebesar 5.000 atau 1/3 dari 15.000. Jurnal pencatatannya adalah kerugian sebesar 5.000 pada penyisian kerugian musyarakah sebesar 5.000. 3. Pada akhir akad. Di akhir akad, ketika terjadi pengembalian modal, maka seluruh akun yang berkaitan dengan investasi musyarakah akan ditutup. Contoh, modal dalam bentuk kas, pengembalian modal berupa kas. Pada akhir akad, perusahaan akan mengembalikan investasi musyarakah. Jurnal pencatatan pengembalian tersebut adalah apabila tanpa penyisian kerugian, maka kas sebesar 100.000 pada investasi musyarakah sebesar 100.000. Jika terdapat penyisian kerugian, maka kas sebesar 90.000, penyisian kerugian sebesar 10.000 pada investasi musyarakah 100.000. Selanjutnya, contoh modal dalam bentuk aset dan pengembalian modal berupa kas. Aset berupa mobil saat awal investasi sebesar 100.000 dikembalikan dalam bentuk kas, di mana penyusutan dengan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Aset tersebut kemudian dijual seharga 35.000 dengan masa akad 4 tahun. Berdasarkan transaksi ini, diperoleh keuntungan sebesar 15.000, selisih dari harga jual dan nilai tercatat. Mitra aktif dan pasif akan mencatat pembagian keuntungan sesuai rasio modal. Jika mitra aktif memiliki modal 100.000 dan mitra pasif sebesar 50.000, maka jurnalnya saat pengembalian investasi kas sebesar 110.000 pada investasi musyarakah 100.000 dan keuntungan musyarakah 10.000. Contoh 3. Modal dalam bentuk aset pengembalian modal berupa kas dan memiliki penyisian kerugian. Aset berupa mobil pada saat awal investasi sebesar 100.000 dikembalikan dalam bentuk kas, di mana penyusutan dengan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Aset tersebut kemudian dijual seharga 35.000 dengan penyisian kerugian sebesar 15.000. Masa akad 4 tahun. Mitra aktif dan pasif akan mencatat pembagian keuntungan sesuai rasio modal. Jika mitra aktif memiliki modal 100.000 dan mitra pasif 50.000, maka jurnalnya pada saat pengembalian investasi kas 100.000, penyisian kerugian 10.000, pada investasi musyarakah 100.000,
keuntungan musyarakah 10.000. Contoh 4. Modal dalam bentuk aset, pengembalian modal berupa aset tanpa penyisian kerugian. Pengembalian aset mobil dalam bentuk mobil kepada mitra aktif. Jurnalnya adalah mobil sebesar 100.000 pada investasi musyarakah sebesar 100.000. Contoh 5. Modal dalam bentuk aset, pengembalian modal berupa aset disertai penyisian kerugian. Pengembalian aset mobil terdapat penyisian kerugian yang harus ditanggung mitra akibat operasional sebesar 10.000. Maka jurnal yang dibuat adalah mobil sebesar 100.000 pada investasi musyarakah sebesar 100.000. Penyisian kerugian sebesar 10.000 pada kas 10.000. Selanjutnya, akuntansi untuk pengelola dana. Akuntansi untuk pengelola usaha musyarakah dilakukan oleh mitra aktif atau pihak yang mewakilinya. Dalam ilustrasi ini, pencatatan akuntansi untuk musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga terpisah dari pencatatan akuntansi mitra aktif. 1. Penerimaan dana musyarakah dari mitra aktif atau mitra pasif diakui sebagai dana syirkah temporer. Contoh 1. Penerimaan dana musyarakah dalam bentuk kas. Mitra aktif menyerahkan kas sebesar 100.000 dan mitra pasif sebesar 50.000. Jurnal yang dibuat adalah kas sebesar 150.000 pada dana syirkah temporer sebesar 150.000. Contoh 2. Penerimaan dana musyarakah dalam bentuk aset non-kas. Mitra aktif menyerahkan mobil dengan nilai wajar sebesar 100.000, sedangkan dari mitra pasif sebesar 50.000. Jurnal yang dibuat menjadi kas sebesar 50.000, mobil sebesar 100.000, pada dana syirkah temporer 150.000. Contoh 3. Penyusutan aset. Jika mobil disusutkan dengan metode garis lurus selama masa manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa, maka jurnal untuk mengakui beban penyusutannya adalah beban penyusutan sebesar 20.000 pada akumulasi penyusutan sebesar 20.000. 2. Pencatatan untuk pembagian laba atau rugi mitra aktif dan pasif. Perhitungan pembagian laba menggunakan dasar realisasi laba yang diperoleh berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Contoh 1. Pembagian laba. Jika perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 20.000 dan pembagian laba secara tunai dilakukan berdasarkan nisbah 3:1, maka jurnal yang dibuat adalah pembayaran bagi hasil. Beban bagi hasil mitra aktif sebesar 15.000 pada kas 15.000 dan beban bagi mitra pasif sebesar 5.000 pada kas sebesar 5.000. Contoh 2. Pembagian kerugian. Perusahaan mengalami kerugian sebesar 15.000, maka pembagian kerugian didasarkan pada proporsi modal. Misalnya modal mitra aktif sebesar 100.000 dan mitra pasif sebesar 50.000. Maka jurnalnya adalah penyisian kerugian mitra aktif 10.000 pada kas sebesar 10.000 dan penyisian kerugian mitra pasif 5.000 pada kas 5.000. Apabila kerugian diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola usaha. Jurnalnya adalah piutang mitra aktif sebesar 15.000 pada ikhtisar laba rugi sebesar 15.000. 3. Pencatatan yang dilakukan pada akhir akad. Pada saat pengembalian modal, seluruh akun terkait dana syirkah temporer akan langsung ditutup. Contoh 1. Pengembalian investasi berupa kas. Pada akhir akad dikembalikan seluruh dana syirkah temporer kepada mitra aktif dan pasif. Penyisian kerugian sebesar 15.000. Jurnal yang dibuat adalah dana syirkah temporer 150.000 pada kas 135.000, penyisian kerugian 15.000. Contoh 2. Pengembalian investasi berupa aset tanpa penyisian kerugian. Pada akhir akad
dikembalikan seluruh aset syirka temporer kepada mitra aktif berupa mobil 100.000 dan pasif berupa tunai sebesar 50.000. Tidak ada penyisian kerugian. Jurnal yang dibuat adalah dana syirka temporer sebesar 150.000 pada mobil 100.000 dan kas 50.000. Contoh 3. Pengembalian investasi berupa aset non-kas dengan penyisian kerugian. Ilustrasi contoh sama seperti contoh sebelumnya, namun terdapat penyisian kerugian sebesar 15.000. Maka jurnalnya adalah yang pertama, menutup akun penyisian kerugian, yaitu kas atau piutang mitra aktif sebesar 10.000, dana syirka temporer mitra pasif 5.000 pada penyisian kerugian sebesar 15.000. Kedua, jurnal pengembalian investasi. Dana syirka temporer mitra aktif sebesar 100.000, dana syirka temporer mitra pasif 45.000 pada mobil 100.000 dan kas 45.000. Contoh 4. Pengembalian investasi berupa kas, sedangkan modal berupa aset. Mobil yang diserahkan mitra aktif senilai 100.000 dan akan diakumulasi penyusutan sebesar 80.000. Dijual seharga 30.000 sehingga diperoleh keuntungan sebesar 10.000. Jurnalnya adalah untuk penjualan mobil, kas sebesar 30.000, akumulasi penyusutan sebesar 80.000 pada mobil 100.000 dan keuntungan penjualan aset 10.000. Untuk menutup keuntungan penjualan aset 10.000 pada dana syirka temporer mitra aktif 7.500 dan dana syirka temporer mitra pasif 2.500. Saat pengembalian dana syirka temporer tanpa ada penyisian sesuai dengan ilustrasi contoh 4, maka jurnalnya dana syirka temporer sebesar 107.500 pada kas 107.500. Saat pengembalian dana syirka temporer terdapat penyisian kerugian sebesar 10.000, maka jurnalnya dana syirka temporer sebesar 107.500 pada penyisian kerugian sebesar 10.000 dan kas 97.500. Contoh 5. Pengembalian investasi berupa aset melalui penjualan yang mengakibatkan kerugian. Apabila aset terjual dengan harga 15.000, maka jurnalnya untuk penjualan mobil kas 5.000, akumulasi penyusutan 80.000, kerugian penjualan aset 15.000 pada mobil 100.000. Untuk menutup kerugian, dana syirka temporer mitra aktif sebesar 10.000, dana syirka temporer mitra pasif 5.000 pada keuntungan penjualan aset 15.000. Untuk pengembalian modal, dana syirka temporer mitra aktif 90.000, dana syirka temporer mitra pasif 45.000 pada kas 135.000. Sekian presentasi dari kelompok 12, dan apabila ada yang ingin bertanya atau diskusi bisa melalui grup WA. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.